Record. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem aquaponik ikan nila dan pakcoy. Next. Pertama, sebelum mulai presentasi, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok yang ada. Pertama, Muhammad Bisma, Parandanu, Dwi Kurnia, Nilu Intan Kartika, dan saya sendiri Andramas Arya Saputro. Next. Latar belakang. Budidaya menghasilkan limbah organik. Apabila dibuang langsung ke perairan akan merusak kondisi perairan. Oleh sebab itu, sustainable aquaculture dengan menerapkan budidaya sistem tertutup menjadi pilihan terbaik. Karena amonia dalam air dapat dirombak menjadi nitrat pada proses nitrifikasi. Tetapi nitrat berlebih di air tidak bisa dimanfaatkan oleh ikan. Didasari hal tersebut, aquaponik menjadi alternatif pemanfaatan nitrat di air dan juga dapat menjadi nilai lebih pada budidaya. Aquaponik merupakan gabungan dua jenis komoditas yang berbeda, yakni aquaculture atau budidaya ikan dan hidroponik atau budidaya tanaman dengan air sebagai media tanam. Keduanya digabungkan dalam sistem resirkulasi tertutup di mana limbah dan metabolit yang dihasilkan ikan dirombak pada proses amonifikasi dan nitrifikasi agar nitrat yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai pupuk. Next. Bentuk-bentuk aquaponik. Bentuk-bentuk aquaponik dibagi menjadi 3. Bentuk-bentuk aquaponik dibagi menjadi 2 tipe, yaitu filter dan resirkulasi dan tanpa filter dan resirkulasi. Next. Filter dan resirkulasi. Yang pertama, rakit apung, terdiri dari floating raft, deep water culture, dalam DWC, dalam rakit apung tanaman. Yang kedua ada NFT atau nutrient film teknik, dan yang ketiga ada media bed. Next. Next. Tanpa filter dan resirkulasi. Budik damper dan rakit apung. Tipe aquaponik saat praktikum. Nutrient film teknik atau NFT. Sistem aquaponiknya, air pada kolam disedot dengan pompa masuk ke dalam bak filter, mulai dari bagian bawah dan melewati 3 filter, mulai dari mekanis, biologis, dan kimia. Lalu air dialirkan melalui pipa dan melewati pipa yang berisi tumbuhan. Lalu air jatuh ke fish tank. Alatnya ada timbangan, pH, TDS, serokan, ember, dan penggaris. Bahan. Untuk bahan-bahannya terdapat ikan nila, bibit pakcoy, dan juga pakan. Monitoring data harian kualitas air. Untuk pH, untuk hari pertama terdapat 4,87, hari kedua 4,37, hari ketiga 3,13, hari keempat 3,53, hari kelima 4,47, hari keenam 3,22, hari ketujuh 3,25, dan hari ke-8 3,16. Untuk TDS, hari pertama ada 291, hari kedua 247, hari ketiga 242, dan seterusnya. Next. Monitoring data harian kualitas air. Untuk suhu pada penelitian hari pertama 32,8, hari kedua 28,2, hari ketiga 27,9, hari keempat 29,5, dan seterusnya.
Tabel berat ikan nila. Pada berat ikan pertama pada berat awal terdapat 14,12 gram. Berat akhirnya pada ikan pertama 17,32 gram. Pada ikan kedua berat awalnya 12,51 gram dan berat akhirnya 15,51 gram. Pada hari ketiga berat awal ikan 12,51 gram dan berat akhirnya 25,19 gram dan seterusnya. Tabel panjang ikan nila. Pada panjang awal ikan pertama 9 cm dan panjang akhir 10,8 cm. Pada ikan kedua panjang awal 9 cm dan panjang akhir 10,5 cm. Pada ikan 3 panjang awal 10,7 cm dan panjang akhir 11,5 cm dan seterusnya. Tabel daun pakcoy. Untuk yang garis biru jumlah awal daun tanaman pakcoy. Dan pada yang garis merah jumlah awal daun tanaman pakcoy akhir. Next. Berikut ini adalah grafik panjang awal dan akhir batang tanaman pakcoy. Next. Pembahasan. Pengamatan dilakukan selama 7 hari dengan menggunakan ikan nila sebanyak 150 ekor dan 9 tanaman pakcoy. Biomasa ikan dalam kolam 2.212,5 dengan berat pakan yang diberikan sebanyak 33 gram sebanyak 2 kali pagi dan sore. Pengamatan kualitas air pada pagi hari yaitu pengecekan kualitas air di awal pengamatan pH 4,37, suhu 22,8 Celsius, TDS 247 dan di akhir pengamatan pH 3,16, suhu 28,1 Celsius dan TDS 312, di mana terjadi penurunan pH dan kenaikan TDS serta suhu yang stabil. Pengamatan daun pakcoy di awal rata-rata sebanyak 4 helai daun dan di akhir rata-rata sebanyak 2 helai dengan warna daun hijau kekuningan. Tinggi awal tanaman pakcoy yaitu 4,5 cm dan di akhir 4,7. Hal ini disebabkan beberapa daun pakcoy dimakan oleh serangga. Berat ikan nila awal rata-rata 12,975 gram, di akhir pengamatan rata-rata 15,895 gram, di mana telah bertambah sebanyak 3-3,2 gram. Panjang ikan nila awal rata-rata 10 cm dan panjang rata-rata akhir yaitu 11,8 cm. Di mana selama pengamatan 7 hari panjang ikan telah bertambah sebanyak 1,5 sampai 2 cm. Serta terdapat 3 ekor ikan yang mati. Pengamatan harian kondisi air kolam selama 7 hari DNA tidak berbau. Kondisi aliran air deras. Namun pada hari keempat DNA kelima aliran kecil dikarenakan kebocoran pada pipa. Kendala pada saat menjalankan praktikum yaitu yang pertama ada pipa bocor. Akibatnya air pada bak pemeliharaan berkurang. Cara mengatasinya dilakukan perbaikan pada pipa dengan merekatkan pipa terhadap sambungan menggunakan lem. Kendala kedua, gangguan serangga. Tidak adanya daun pada tumbuhan aquaponik yang tersisa. Yang ketiga ada saluran air pompa yang tersumbat. Akibatnya aliran air yang dihasilkan menjadi tidak deras. Cara mengatasinya dilakukan pembersihan pada saluran air pompa. Next. Kesimpulan, pemeliharaan ikan nila dengan sistem aquaponik menggunakan tanaman kangkung menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, di mana pertambahan berat ikan 2,5 sampai 3,2 gram per harinya dan juga panjang ikan bertambah 1,5 sampai 2 cm dalam 7 hari. Namun berbanding terbalik dengan pertumbuhan tanaman pakcoy tersebut yang mengalami kerusakan. Tanaman pakcoy mengalami kerusakan terhadap pertumbuhan daun dan juga batang pakcoy. Hal ini dikarenakan hama yang menyerang daun tanaman pakcoy tersebut. Kualitas air selama pemeliharaan dengan sistem aquaponik didapatkan suhu yang berkisar antara 29 sampai 30 Celsius. pH berkisar antara 3,16 sampai 4,87 dan TDS berkisar antara 203 sampai 312 ppm. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.